Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas bersama mengenai anak berkebutuhan khusus dengan gangguan cerebral palsy. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Atika Wulan Syifa dan Risya Kusnaini. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Tujuan dan manfaat observasi yang kami lakukan adalah yang pertama, observasi lapangan yang kami lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui tentang seperti apa anak berkebutuhan khusus tunadaksa khususnya cerebral palsy. Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan yang sudah dilakukan untuk anak gangguan cerebral palsy tersebut. Kemudian manfaat observasi lapangan yang kami lakukan adalah mahasiswa mendapatkan praktik secara langsung tentang bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus, khususnya penderita cerebral palsy, serta mendapatkan pengetahuan bagaimana penanganan langsung yang telah diberikan. Kajian teori yang pertama yaitu sebelum masuk ke materi kita lebih mengenal dulu tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan atau kemampuan baik dalam fisik maupun psikisnya yang mana memerlukan penanganan khusus. Nah, anak berkebutuhan ini memiliki banyak jenisnya ya, ada tunarungu, ada tunalaras, ada tunawicara, nah ada tunadaksa juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tunadaksa. Nah, tunadaksa ini memiliki pengertian yaitu seseorang atau anak yang memiliki kecacatan baik fisik, tubuh ataupun cacat ortopedinya yang mana membuat seseorang ini mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuhnya. Penderita tunadaksa ini memiliki berbagai klasifikasi dalam sistem kelainannya, seperti kelainan pada sistem serebral, kelainan pada sistem otot, dan kelainan pada ortopedi karena bawaan atau karena memang dari gen bapak atau dari ibunya. Apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy adalah kelainan pada sistem serebral yang diderita oleh penderita tunadaksa. Nah, ini disebabkan karena adanya kerusakan pada perkembangan otak. Kerusakan ini menyebabkan gangguan pada kelainan gerak, sikap bentuk tubuh, gangguan koordinasi, yang mana ini menyerang pada psikis ataupun sensori pada penderita. Nah, kelainan atau kerusakan ini bisa terjadi pada saat penderita sedang masih di dalam kandungan atau ketika dalam proses penderita lahir atau ketika penderita sudah lahir. Jadi terjadi ketika di luar kelahiran itu juga dapat terjadi. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan fungsi motoriknya. Yang pertama ada spastik. Spastik ini adalah anak yang mengalami kekejangan pada otot-ototnya yang mana disebabkan oleh gerakan-gerakan kaku. Nah, ini akan hilang dalam keadaan diam atau ketika penderita tenang. Kekejangan ini biasanya disebabkan karena penderita mengalami keadaan marah atau mengalami emosional yang tinggi. Ini bisa dapat menyebabkan kekejangan yaitu spastik. Kemudian yang kedua yaitu ada atetoid. Atetoid ini adalah seorang anak yang mengalami gerakan pada otot-ototnya ini menimbulkan gerakan-gerakan yang di luar kendalinya. Nah, gerakan ini biasanya terdapat pada tangan, kaki, lidah, bibir ataupun pada mata. Yang ketiga ada tremor. Tremor ini adalah seorang anak yang mengalami tremor ini melakukan gerakan-gerakan kecil yang mana dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada rigid. Rigid ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan penderita yang mana ini merupakan gerakan yang sangat lambat tetapi
itu juga gerakan kasar. Kemudian yang terakhir ada atasia. Atasia ini adalah kelainan yang terletak di otak kecil sehingga penderita mengalami gangguan keseimbangan. Baik, saya Risya Kusnaini di sini akan melanjutkan pembahasannya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran cerebral palsy. Yang pertama adalah pengembangan intelektual dan akademik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa cerebral palsy ini sebagian besar mereka mengalami retardasi mental. Jadi ini berarti bahwa pengembangan akademis ini berkaitan dengan kurikulum di mana kurikulumnya ini disesuaikan dengan kondisi anak atau bisa dibilang fleksibel atau menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah membantu perkembangan fisik. Jadi kondisi fisik dari anak dengan gangguan cerebral palsy ini memang tidak bisa berkembang dengan baik. Maka dari itu para medis maupun tenaga medis, guru dan orang tua itu membantu hal-hal yang masih mungkin bisa dilakukan anak untuk mengembangkan fisik dan motoriknya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri. Jadi untuk anak yang mengalami gangguan cerebral palsy ini emosinya itu memang tidak stabil. Jadi bisa jadi sekarang marah, bisa jadi nanti dia bisa tenang. Jadi tidak terduga untuk suasana emosi ini. Kemudian untuk penerimaan diri ini mereka cenderung tertutup atau tidak percaya diri dengan kondisi yang mereka alami saat itu. Jadi di sini peran orang tua dan guru serta lingkungan itu juga memiliki pengaruh untuk memotivasi anak bagaimana mereka untuk bisa tetap menerima dengan keadaan seperti itu dan menjelaskan bahwa kecacatan itu bukanlah satu-satunya yang menghambat kehidupan. Kemudian mematangkan aspek sosial. Nah, di sini juga seperti yang kita ketahui juga sebelumnya bahwa anak dengan cerebral palsy ini karena mereka cenderung tertutup dan tidak percaya diri sehingga untuk sosial dan interaksi dengan orang lain itu juga mereka kurang atau bahkan mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang lain selain orang yang ada di rumah. Nah, jadi untuk mematangkan aspek sosial ini juga guru maupun orang tua maupun lingkungan juga berperan penting dalam membantu untuk mengembangkan aspek sosial anak. Kemudian yang kelima adalah mematangkan moral dan spiritualnya. Nah, jadi anak cerebral palsy ini juga mereka membutuhkan yang namanya kebutuhan agama dan kebutuhan moral. Nah, jadi di sini juga lingkungan berperan penting dalam mematangkan moral dan spiritualnya, mengenalkan bagaimana moral dan spiritual itu harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan ekspresi diri. Nah, ini tadi untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, karena anak dengan gangguan cerebral palsy ini cenderung tertutup atau tidak percaya diri. Jadi untuk meningkatkan ekspresi diri itu orang tua maupun guru itu bisa mengikutsertakan anak dengan kegiatan lomba yang tentunya disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian yang ketujuh adalah mempersiapkan masa depan anak. Nah, ini tadi yang menjadi kekhawatiran beberapa orang tua yang anaknya memiliki gangguan cerebral palsy, di mana mereka itu cenderung bingung atau bahkan ada yang ketakutan untuk bagaimana masa depan anak nanti dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi lingkungan dan orang tua maupun guru juga berperan penting untuk mendorong anak untuk mempersiapkan bekal untuk masa depannya. Jadi kita bisa melakukan membantu untuk mengembangkan potensi yang kemungkinan dimiliki oleh anak itu. Jadi seminimal mungkin kita juga membantu bagaimana sih anak ini potensinya di mana, karena anak cerebral palsy ini tidak 100% mereka lumpuh, mereka juga ada yang memang memiliki bakat atau potensi yang kemungkinan besar itu bisa dikembangkan dan itu bisa menjadi bekal mereka di masa depan nanti.
Baik, kita masuk ke pembahasan. Di sini sudah kami paparkan identitas anak yang kami observasi, dari nama sampai agama, kemudian kami sertakan foto. Nah, foto ini sudah memiliki izin untuk kami bagikan. Dan anak ini memang bukan tergolong anak usia dini, tapi sebisa mungkin kami tetap mengobservasi anak ini karena anak dengan gangguan cerebral palsy di daerah Magelang itu memang cukup langka. Jadi sebisa mungkin saya bagikan ini untuk bisa dipelajari. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik anak. Yang pertama adalah fisik. Nah, bisa teman-teman lihat ya tadi fotonya, bahwa berat badan itu memang, berat badan anak ini memang tidak sesuai dengan usianya. Jadi di bawah rata-rata. Kemudian lingkar tangan dan lingkar kaki juga memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan anak yang berusia atau sebaya. Kemudian mata kanan dan kiri itu tidak sama, jadi bola mata anak ini tidak sejajar seperti orang pada umumnya. Kemudian dari karakteristik intelektual cenderung di bawah rata-rata. Nah, karena cerebral palsy ini juga menyerang saraf otak, jadi memang anak-anak dengan gangguan ini cenderung memiliki IQ atau intelektual yang di bawah rata-rata. Kemudian karakteristik sosial. Nah, anak ini cenderung malu apabila bertemu dengan orang baru. Nah, bahkan kemarin saat kami melakukan observasi itu anak ini memang benar-benar tidak mau bertemu dengan saya dan teman saya. Jadi kami agak kerepotan untuk mengambil foto dan bahkan kami tidak bisa mengambil video karena berbagai hambatan tadi. Kemudian karakteristik sensorik. Saraf sensorik hampir semua tidak berkembang dengan baik, tidak dapat melihat objek dengan jelas, pendengaran tidak baik, indera pencium tidak baik. Kemudian juga anak ini tidak bisa berbicara atau mengeluarkan kalimat atau kata seperti orang normal ya. Jadi anak ini hanya bisa mengeluarkan suara. Bahkan untuk menangis pun anak ini memang agak kesulitan. Kemudian yaitu karakteristik motorik. Nah, motorik pada anak yang kami observasi ini hampir tidak berfungsi dengan baik. Tetapi selama saat ini karena sedang dalam proses terapi atau dalam masa terapi, jadi anak ini sudah lumayan memiliki perkembangan dibandingkan sebelum anak ini terapi atau mengikuti proses terapi. Jadi anak ini juga sudah bisa memegang benda yang ringan-ringan. Jadi sebelumnya itu tidak bisa bahkan sama sekali tidak bisa duduk. Jadi dia hanya terbaring di kasur dan setelah melakukan terapi, sekarang dalam proses terapi itu perlahan dia memiliki perkembangan. Kemudian hasil observasi di sini juga kami melakukan wawancara dengan orang tuanya, yaitu yang pertama adalah kondisi anak. Anak ini menderita gangguan tunadaksa neurologis atau yang biasa disebut dengan istilah cerebral palsy. Nah, anak ini mulai didiagnosa memiliki gangguan cerebral palsy tipe ringan itu pada saat usia sekitar 2-3 bulan. Saat usia memasuki 8 hampir ke 9 bulan itu anak ini didiagnosis cerebral palsy tipe berat oleh dokter. Kemudian kondisi anak hanya dapat berbaring hingga usia 3 tahun. Jadi sampai usia 3 tahun ini memang tidak melakukan terapi apapun. Jadi memang anak hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan ataupun merangkak. Kemudian anak mengalami keterlambatan bicara dan gangguan penglihatan. Jadi anak ini bayinya itu memang tidak menangis, sama sekali tidak menangis. Kemudian ketika berbicara itu dia hanya mengeluarkan suara, tetapi kalimat dan katanya itu memang tidak jelas, bahkan tidak bisa dimengerti. Kemudian adapun penanganannya, jadi penanganan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya adalah
Saat ini dia sedang menjalani proses terapi untuk memperbaiki perkembangan yang terlambat. Nah, jadi terapi ini dilakukan selama 3 kali dalam seminggu dengan dokter spesialis anak dan dokter spesialis saraf. Kemudian anak ini juga sekarang sudah masuk di sekolah luar biasa atau SLB di salah satu sekolah SLB di Kota Magelang. Itu sudah mendapatkan 2 tahun pendidikan. Kesimpulan dari laporan observasi kami adalah kasus anak dengan gangguan cerebral palsy ini memang memerlukan penanganan yang lebih serius. Hal ini dikarenakan hampir seluruh anggota tubuh serta psikologi anak tidak berjalan dengan baik. Maka, penanganan untuk gangguan tersebut memerlukan berbagai terapi seperti terapi wicara, terapi okupasi, terapi fisik ortopedi dengan didampingi dokter spesialis, dokter saraf, ahli psikologi, dan guru ABK. Dari hasil wawancara observasi juga dapat disimpulkan bahwa anak dengan gangguan cerebral palsy tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya. Untuk bisa membuat sensorik dan motorik berfungsi dengan baik, anak tersebut melakukan terapi secara bertahap dengan didampingi dokter spesialis. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai laporan hasil observasi tentang anak dengan gangguan cerebral palsy. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kami dalam menjelaskan masih kurang jelas dan masih bertele-tele. Semoga ilmu yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.